Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Budiarti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Baik, langsung saja ke penjelasan. Yang pertama yaitu mengapa kita harus belajar filsafat. Alasannya karena agar kita dapat mengetahui kapan munculnya ilmu pengetahuan dan agar kita dapat berpikir sistematis, kritis, dan bijaksana. Untuk agar kita dapat mengetahui kapan munculnya ilmu pengetahuan, pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia, dan hasrat ingin tahu itu muncul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang, dan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan pada setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Terus yang dimaksud berpikir sistematis yaitu jalan untuk mencari kebenaran, dan berpikir kritis itu adalah tidak mudah menerima kebenaran jika kebenaran tersebut belum terbuktikan, dan berpikir bijaksana yaitu menerapkan konsep adil yang mana yang dilakukan atau yang tidak dilakukan. Terus yang kedua yaitu apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu kita mempelajari ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan teknik pengetahuan itu diperoleh secara benar sesuai dengan standar keilmuan universal. Terus selanjutnya yaitu sejarah dari perkembangan ilmu. Sejarah dari perkembangan ilmu yaitu dimulai dari Yunani kuno sampai modern. Terus menurut Amsal Bakhtiar, yang mana beliau memandang dari segi perkembangan abad yang pertama yaitu abad Yunani kuno, yang mana pada abad itu pada 6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi, dan mitos logos ada sebagai puncak filsafat Yunani, dan landasannya yaitu rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kreatif. Dan tokoh-tokohnya antara lain yang pertama yaitu Thales, yang mana pencipta ilmu Pitagoras, dan ada juga kosmosentrik, yang mana ilmu yang berbicara tentang alam semesta, dan antroposentrik, yang mana ilmu yang bercerita tentang manusia. Terus selanjutnya yaitu abad pertengahan atau periode Islam pada abad 6 Masehi sampai 14 Masehi. Pada abad ini pengaruh Islam sangat menonjol dalam berbagai perkembangan pengetahuan, yang mana sehingga melahirkan tokoh-tokoh antara lain yang pertama yaitu Al-Farabi, yang mana beliau ahli dalam bidang ilmu matematika. Yang kedua yaitu Al-Khwarizmi, yang mana beliau ahli dalam bidang aljabar. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina, yang mana beliau ahli dalam bidang kedokteran atau bisa disebut sebagai bapak pengobatan. Terus sejarah perkembangan yang selanjutnya itu abad Reanisme atau abad modern, yang mana pada abad 14 Masehi sampai 20 Masehi. Pada abad ini muncul kebebasan berpikir, era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Dan pada abad ini melahirkan tokoh-tokoh antara lain Kopernikus, yang mana beliau membuat model dan melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta. Yang kedua yaitu Johannes Kepler atau ahli dalam bidang matematika.
Yang ketiga yaitu Galileo, penemu lintas peluru dan penemu hukum pergerakan. Dan abad yang terakhir yaitu abad kontemporer, yaitu pada abad 20 Masehi sampai dengan sekarang. Dalam perkembangan dalam abad ini, pada masa ini, perkembangan berbagai ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi melaju sangat pesat. Pada abad ini muncullah aliran-aliran filsafat, antara lain Neotomisme, Neokantianisme, dan Neohegenianisme, dan masih banyak lainnya. Terus yang selanjutnya yaitu landasan dari ilmu. Landasan dari ilmu dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi secara etimologi dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu onto yang berarti ada, yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Dan secara terminologi yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu ilmu meliputi sumber, tata cara, dan sarana yang digunakan untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Dan aksiologi ilmu yang meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif terhadap pemberian makna terhadap kebenaran sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial sampai dengan kawasan material. Selanjutnya saya akan menyebutkan dari macam-macam teori kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran koherensi. Yang dimaksud itu adalah kebenaran adanya kesesuaian dengan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dengan sesuatu unsur tersebut. Terus ada juga kebenaran korespondensi yang mana berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Ada juga kebenaran pragmatik. Kebenaran yang benar ada yang konkret, yang bersifat individual dan spesifik, dan kegunaannya sangat praktis. Terus yang terakhir yaitu kebenaran logis berlebihan. Sebuah pernyataan yang sebenarnya sudah menunjukkan kejelasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.